Baik, kita dengarkan saja langsung dari Pak Didin. Boleh kita kasih aplaus dulu buat Pak Didin ya semua. Terima kasih Pak Sariful sebagai moderator. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya harus ucapkan juga terima kasih hormat saya kepada Siti Nalifah. Saya tuh sebetulnya sudah lama kenal dengan beliau, sudah pernah ketemu. Cuma maaf tadi ketika ditegur sama sekali blank. Saya mohon maaf ya. Beliau memang setahu saya dari dulu modelnya seperti itu. Artinya semangat, ya, tajam, fokus dalam permasalahan, segala permasalahan yang dihadapi. Ada Pak Suripto, tentu juga termasuk senior saya. Pak Suripto sebagai, dulu saya kenal sebagai wakil di Bakin ya, Pak Suripto, wakil Badan Intelijen. Kalau sekarang BIN barangkali ya, BIN sekarang ini. Beliau kenal dan kebetulan satu kampus, tapi beda 10 tahun dengan saya, dan Ibu Umi juga 10 tahun dengan saya. Teman-teman lain yang saya hormati, kalau saya dikasih untuk bicara masalah komunis ya, dan peluang kemungkinan kebangkitan, mohon maaf kali ini karena ini bentuknya bukan bincang-bincang biasa, ya, hampir mirip dengan seminar. Kalau bicara komunis tidak bisa terlepas dari bicara sejarahnya, bukan hanya dari aspek hukumnya ya. Aspek hukum terlalu banyak tentu saja dalam kaitan dengan negatif pelanggarannya. Saya coba memulai dari PKI pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir bangsa Indonesia merdeka 1945. Bapak Ibu sekalian, saya kadang berpikir ya, kenapa para founding father dulu itu ya tidak kepikiran ya, tidak kepikiran. Sebetulnya di negara NKRI ini ketika memproklamasikan kemerdekaan, ketika konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan, ketika Pancasila dilahirkan, seharusnya di bumi ini tidak ada PKI. Tidak ada yang namanya Partai Komunis Indonesia. Karena paham komunis adalah dalam kehidupan bangsa dimanapun itu berkaitan erat dengan paham ketidakpercayaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu harus kita garis bawahi bersama. Komunis mana sih yang percaya kepada Tuhan? Di mana di seluruh dunia komunis punya paham tidak mengenal Tuhan, alias ateis. Kita punya landasan konstitusi yang mengadop di bagian atas itu jelas-jelas yang namanya Pancasila. Ideologi Pancasila mendasari hidup kita ini adalah kelompok bangsa yang beragama, yang berketuhanan, yang Maha Esa, yang percaya terhadap adanya Tuhan. Kan itu dasarnya. Lalu ujung-ujung ada partai komunis yang tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ngapain sih? Ya, dia dikasih tempat di tempat bumi NKRI ini. Jadi dari sejak awal menurut saya tidak ada tempat di bumi pertiwi ini untuk komunis. Tidak ada tempat. Sejak kelahiran bangsa ini merdeka 1945, tidak ada. Bisa dipahami Ibu, Bapak? Ya. Bukannya sekedar masalah konteks Pancasila, yaitu adanya nomor satu ketuhanan yang Maha Esa. Jelas itu.
Yang lain-lain juga sama, ya. Termasuk ya di antara paling tidak beberapa sila ya, sila kedua misalnya, ya sama. Mereka tidak mengenal. Kenapa? Karena mereka hidup penuh dengan kecurangan, ya, penuh dengan suka dengan kerusakan, adu domba, fitnah, dan itu tidak masuk di dalam 5 sila Pancasila kita. Paling tidak 2 sila sudah mereka masuk. Jadi sangat kontroversial ketika PKI ya direspon. PKI dibiarkan berada di bumi pertiwi sejak 1945. Itu aja masalahnya. Coba kalau dari dulu kompaknya kamu ini mengenal Tuhan yang Maha Kuasa enggak? Oh enggak, oh jangan. Lu nggak bisa bikin partai seperti itu, gitu. Silakan aja pindah cari negara yang tidak mengenal adanya ketuhanan, gitu. Nah lalu coba kita meningkat ke PKI, kiprahnya dalam mengisi kemerdekaan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat mengisi kemerdekaan ini dalam tenggang waktu antara 1945 sampai 1965, 20 tahun ya. Kemudian apa yang mereka lakukan pada ketika itu? Partai Komunis Indonesia ketika itu kerjaannya membuat keonaran, ya kan? Kerjaannya membuat kekacauan, kegaduhan, bahkan upaya-upaya untuk melakukan kudeta. Dan terakhir 65 memang betul-betul melakukan kudeta. Ibu bapak sekalian, kalau bicara statement seperti itu, apa iya PKI melakukan sampai keonaran, kekacauan, kudeta, segala macam ya? Nah, tentu saja saya harus memberikan sedikit banyak contoh-contoh kelakuan atau apa yang dilakukan pada era mengisi kemerdekaan ini 45 65 ya. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan ya, ada catatan saya. Sebenarnya catatan ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengenal, sudah pernah mendengar ya. Ketika di bulan November 45 itu PKI November 45 ya, berapa bulan setelah kelahiran, 3 bulan ya, itu melakukan penyerbuan ya, ke pemerintahan daerah Tegal dan markas TKR. Ada penyerbuan, ada sebuah konflik di situ ya, pada pemerintahan yang resmi di daerah. Coba saya juga cek ya, di Desember 45 ada apa? PKI Banten membunuh Bupati Lebak. Ini catatan sejarah ya. Raden Hardi Winangun ya, ini catatan sejarah. Maju lagi, coba ke sini lihat, 12 Desember Laskar Hitam, itu sayap organisasi PKI, membunuh Raden Oto Iskandar-Dinata. Dan kalau tidak salah sampai sekarang jenazahnya belum ditemukan ya, sebelum zamannya. Itu sebetulnya termasuk korban PKI waktu itu. Lalu coba lihat lagi ya, September 48 Musso dan PKI-nya menyerukan agar Republik Indonesia berkiblat ke Uni Soviet. 17 September 48 PKI membunuh para kiai di pesantren Takheran di Magelang, dan ini dibunuh, dibantai ya, dan ditemukan dalam satu lubang 108 kerangka jenazah. Bayangkan, itu masih di tahun 48 itu ya, menjelang
kudeta di mana, Madiun. Lalu coba kita lihat PKI di bawah Kolonel Joko Sujono ya dan kawan-kawan mendeklarasikan negara Republik Soviet Indonesia, membuat negara dalam negara. Jadi kenapa mereka membuat negara dalam negara yang disebut dengan Republik Soviet Indonesia? Karena mereka tidak setuju dengan Pancasila. Itu prinsipnya. Di 19 September PKI merebut Madiun. Nah ini cukup sangat fenomenal ya. Itu PKI merebut Madiun, melakukan kudeta di Madiun. Ya, setelah rakyat waktu itu mereka marah setelah rakyat menetapkan Soekarno-Hatta sebagai pemimpin NKRI. Yang mereka harapkan sebetulnya waktu itu yang muncul sebagai pemimpin itu adalah Musso dan kawan-kawan. Dan pecahlah perang Madiun waktu itu. Ini Madiun, konteks perang Madiun atau konflik Madiun ini bukan hanya sekitar Madiun, tapi di sekitarnya Blora dan lain sebagainya, Kediri, beberapa puluh kota. Namun demikian, Pak Dirman, Jenderal Sudirman ketika itu melakukan tindakan yang tegas, memerintahkan pasukan Siliwangi, pasukan dari kita, untuk merumpas pemberontakan Madiun, dan alhamdulillah itu berhasil. Jadi ada sebuah tindakan yang disebut tadi, bikin kekerasan, bahkan upaya untuk melakukan kudeta. Nah, waktu itu ibu bapak sekalian, PKI lahir penuh dengan konflik dan berkonflik dengan Soekarno. Nah, sehingga muncul sebuah kegiatan atau bukan pertarungan lah, secara physically melakukan sebuah gerakan yang sangat membahayakan bagi keamanan negara. Ya, rakyat tentu saja, para kiai segala macam, banyak yang terbantai. Nah, namun seiring dengan perkembangan 3 tahun kemudian perkiraan dari 48 ke 51 ya, ini PKI menjadi serigala berbulu domba. Mereka mencoba membuat sebuah gerakan yang tidak lagi mengarah pada kekerasan kira-kira. Mereka merangkul, yaitu di bawah pimpinan Den Aidit. Den Aidit ini Bapak Ibu sekalian tentu sudah paham karena pasti sudah membaca. Ya, ternyata beliau ini seorang ustadz dan seorang marbot masjid. Jadi latar belakang agamanya cukup kuat, tapi karena pergaulan mungkin entah gimana, saya belum mendapat masukan itunya. Dengan bergabung dengan Nyoto, dia menghadap Nyoto Lukman dan dia menghadap Soekarno bahwa kami akan menghidupkan kembali PKI sebagai partai nasional dan akan tunduk kepada pimpinan nasional, yaitu Soekarno. Itu kalimat itu membuat Pak Karno ya merasa tersanjung dan lain sebagainya. Ya, akhirnya dirangkullah yang namanya Den Aidit dan kawan-kawan. Padahal partainya masih tetap PKI, tidak mengganti dengan partai lain. Ya. Soekarno ketika itu membuat beberapa partai Islam khawatir karena kedekatannya, khawatir. Muncullah beberapa partai Islam yang menyerukan, yang membisikkan, yang mencerahkan kepada Soekarno bahwa itu hati-hati, PKI itu hati-hati. Ya, kalau bisa ya segera dimatikan, artinya dihentikan. Cuma Pak Karno karena sudah mungkin terambil hatinya oleh Den Aidit dan kawan-kawan, mereka menolak untuk dilakukan itu. Den Aidit mengetahui tentang pembicaraan atau masukan ini, dia melakukan sebuah counter intelijen atau apapun namanya kepada Soekarno yang kira-kira mengatakan bahwa bahwa
ada satu partai yang betul-betul akan mematikan kegiatan PKI. Dan Bapak harus menaikkan tindakan terhadap partai itu. Dan ternyata dengan mudahnya Soekarno membubarkan yang namanya Masyumi. Ya, karena Masyumi yang paling apa namanya? Yang paling keras ya, yang paling keras. Inilah sebuah fenomena dari perjalanan politik PKI, ya, di mana dia tidak pernah berhenti melakukan kekacauan, kekerasan, dan kudeta. Nah, ketika sampai pada titik puncak di mana dia merasa kuat, waktu itu menjelang September 65, anggotanya itu sudah mencapai 3 juta kira-kira seperti itu. Dan mereka merasa waktu itu sudah terkoneksi dengan yang kalau dulu ya PKI kita terkoneksi dengan Soviet. Nah, ketika menjelang 65 sudah terkoneksi dengan Peking atau yang disebut dengan poros Jakarta-Peking. Mereka selain merasa kuat ya, anggota 3 juta dan lain sebagainya, maka mereka berupaya melakukan sebuah kudeta. Jadi tetap ujungnya tetap kudeta ya. Walaupun ketika sebelum kudeta itu ada sebuah pergerakan yaitu yang melakukan pawai demo ya di Jakarta paginya, itu PKI ya, DNID dan kawan-kawannya melakukan sebuah demo di Jakarta begitu, memperlihatkan kekuatannya sebagaimana dan lain sebagainya. Bahkan membuat sebuah tim khusus, ada sebanyak 2.000. Nanti kita bahas apa ada korelasi dengan 20.000 yang akan disiapkan tanggal 22 September. Waktu itu juga ada 2.000 tim khusus ya, PKI yang dilatih di Perdana Kusuma. Dan ceritanya ketika ditanya ya, itu lebih kepada gerakan bela negara untuk mempersiapkan satu ketika kalau kita berkonfrontasi dan terjadi peperangan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Malaysia ini terbanyak Islam penduduknya, Indonesia juga terbanyak Islam. Nah, kenapa dari dulu, apalagi dulu ya selalu ada konfrontasi, sampai sekarang terus ribut melulu karena memang dikerjain supaya memang kita tidak akur dengan manusia. Nah, akhirnya terjadilah sebuah kudeta ya, pendek kata bahwa tidak berhasil, Tuhan masih melindungi kita semua, dan mereka PKI dengan KPPRS 2566 dibubarkan. Itu PKI di masa pasca kemerdekaan sampai tahun 65. Kalau di masa Orde Baru, saya melihat PKI ini tidur nyenyak, bukan tidur nyenyak ya, artinya ditidurkan. Masa tidur paling panjang 20 tahun itu di pasca Orde Baru. Bapak Ibu sekalian, saya dapat catatan ini di masa reformasi ya, PKI ini mencoba berubah wujud menjadi neo PKI ya. Neo PKI dia bergerak di bawah seperti mati suri, tapi dia ada sebuah pergerakan yang tidak terlihat di permukaan. Ketika zaman reformasi itu disebut, selalu kita menyebutnya sebagai, atau TNI waktu itu ABRI menyebutnya sebagai hati-hati bahaya laten PKI. Bahaya laten PKI. Yang dimaksud laten di sini adalah ada sebuah pergerakan paham di bawah, bergerak, tidak muncul ke permukaan, tapi dia tidak akan pernah mati. Ya, mereka akan siap suatu ketika muncul, dan itu sudah diperingatkan keras pada zaman reformasi tersebut.
Dan ini kejadian ini berlanjut ketika masuk ke rejimnya Joko Widodo. Reformasi awal dengan beberapa presiden, ya, PKI masih dalam posisi bahaya laten. Ketika masuk kepada era rejim Soekarno, PKI sudah mulai bangkit, lahir, dan berwujud menjadi Neo PKI. Nah, ini permasalahannya menjadi sangat sulit ya untuk TNI melakukan sebuah pengawasan ketat. Mengapa? Karena pada zaman reformasi sebelumnya, sebelum rejim Jokowi, sudah ada beberapa peraturan ya yang memberikan kemerdekaan dan memberikan hak keperdataan, hak politik juga kepada para keturunan PKI atau ex tahanan PKI. Jadi ketika zaman reformasi menjelang rejim Jokowi ini, mereka sudah pada keluar, mereka sudah punya banyak kedudukan di mana-mana. Mereka bisa masuk di BUMN, bisa masuk di PNS, bisa masuk di TNI, bisa masuk di DPR, partai politik. Karena hak perdata dan politiknya dibuka ya, ketika itu. Padahal sebelumnya sudah diingatkan, hati-hati bahaya laten komunis. Ini kelemahan kita semua. Nah, ketika masuk ke rejim Jokowi, kita lanjut, kita bisa lihat, kita bisa merasakan ya. Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi di sini akan bicara sempat ketemu Jokowi dengan 7 tokoh Jawa Barat di tahun 2015. Beliau pulang dari Beijing dan beliau mengatakan bahwa saya baru menandatangani beberapa kontrak untuk pembangunan bangsa ini ke depan, di antaranya salah satunya yang paling digarisbawahi. Namun demikian, Tiongkok atau RRC sekarang memang sedang booming terkait dengan pengangguran. Makanya dibikinlah kontrak yang untuk masuknya buruh, tenaga kerja buruh ke Indonesia. Jadi kalau sekarang ini banyak buruh masuk ya, sebut saja jutaan walaupun tidak diakui oleh pemerintah mengakui cuma beberapa. Itu sebetulnya masuk dalam komitmen ya, masuknya investasi, bantuan segala macam dengan catatan tenaga kerja gua di RSC masuk juga ke Indonesia. Ini mulai kelihatan ada bahaya kuning kalau Pak Sapri mengatakan memang sudah mulai di situ ya. Karena bagaimana tidak kita mencurigai besar bahwa buruh itu adalah orang-orang semi militer yang dimana kalau Cina ya baik buruh, pelajar dan sebagainya pada umur-umur tertentu dia wajib militer. Ya, kalau kita kelihatan turun dari pesawat buruh-buruh itu pada bunuh semua. Ya, kalaupun bukan tentara merah, ya buruh yang sudah diasah dengan tadi ya wajib militernya. Nah, ini bukankah ini sesuatu yang membahayakan? Kebijakan presiden yang sangat berbahaya. Kedua, kita juga mencurigai ya, ini kebangkitan Neo PKI zaman rejim ini. Mencurigai ketika TNI melakukan operasi untuk menertibkan beberapa buku, beberapa baju yang mempromosikan munculnya PKI waktu itu. Kita masih ingat ya semua. Makanya kalau ada orang Jakarta di sini jangan coba-coba juga beli Pramono Anung. Karena dialah juru bicaranya Jokowi yang mengatakan, tolong itu TNI militer itu jangan terlalu tegas, dan itu kalau sekedar cuma baju segala macam biarkan saja. Itu Pak. Jadi pada rejim dia lah mulai Neo PKI ini muncul ke permukaan dan berani ke permukaan. Pada zaman beliau lah mulai yang benar-benar namanya anak keturunan PKI seperti Ciptani mengatakan aku bangga sebagai anak PKI. Kapan itu tidak pernah.
dan semua dibiarkan. Tadi Pak Dija sudah mengatakan, penguasa yang membiarkan tumbuh hidupnya paham komunis, ya, itu sama dengan, kalau saya katakan itu sama dengan penyertaan pembiaran 556, ya kan? Ada memang di dalam tambahan KUHP pidana pasal saya lupa pasalnya, tapi itu ancamannya 12 tahun. Boro-boro ngancam Jokowi 12 tahun. TNI aja nggak bisa apa-apa ketika merazia itu, diam, mundur, pelan-pelan. Setelah itu apa, Bapak Ibu sekalian? PKI merasa di atas angin. Di mana ketika itu Jokowi mengeluarkan, tadi sudah dikatakan, sebuah Kepres 22 ya, tahun 2022 nomor 27 ya kalau tidak salah, yaitu yang mengatakan bahwa korban PKI ini garis-garisnya, korban PKI adalah korban dari sebuah pelanggaran HAM berat, tapi tidak jelas ada korban siapa yang melakukannya, tindakannya. Nah, ditarik ke 65, tentu saja melakukan tindakan itu sebetulnya bukan pembantaian seperti HAM berat, tapi memang pertarungan. Tadi dari awal saya sudah menerangkan, ada sebuah pertarungan, ya, sebuah peperangan yang dilakukan, baik itu TNI, masyarakat, ya kelompok NU terutama waktu itu, dengan PKI, bantai membantai. Di sini dikamuflase, di sini dipelintirkan menjadi seolah-olah PKI jadi korban, ya. Yang melakukan HAM berat itu tadi sudah dijelaskan adalah TNI dan beberapa kelompok ulama besar kita. Ini kelihatan sekali. Nah, kenapa saya menjelaskan tentang disebut dengan Neo PKI? Memang betul ada orang yang mengatakan paham komunis ini, komunis atau PKI ini nggak akan bangkit lagi, PKI itu nggak ada. Nah, memang betul. Dengan Neo PKI itu tidak akan ada muncul Partai Komunis Indonesia lagi. Tidak ada. Apalagi ketika kita masuk kiblat RRC, di mana RRC sudah memilah, ya, dalam paham komunis ini dia selain mengena ideologi komunis, yaitu kekuasaan, ya, dengan sistem komunis, dan membedakan konteks ekonomi yang kapitalistik. Makanya RRC sekarang beda dengan RRC dulu. Setelah ada keterbukaan, dia membagi dua kelompok kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan politik dan kekuasaan tetap adalah paham komunis, ekonomi kapitalistis. Nah, mereka ini yang harus kita waspadai. Mereka betul, ya, tidak gembar-gembor tentang gua datang ke sini untuk membawa paham komunis supaya Indonesia atau negara A, B, C dengan obornya itu supaya Anda ikut di dalam paham komunisnya, begitu. Dengan ekonomi kapitalistiknya mereka menebar investasi modal, ya, agar saudara tua kita ini semua bisa hidup maju. Sri Lanka atau Bangladesh, beberapa termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina, semua dibantu secara ekonomi. Tapi ada tapinya, yang namanya kapitalistik kan lebih mementingkan modal besar, ya, dan tentu tidak ada yang gratis di situ. Justru sistem yang dipakainya adalah ketika mereka investasi, mengusulkan modalnya, membantu modalnya kepada beberapa negara termasuk Indonesia, mereka memakai sistem kapitalis, draft atau apa istilahnya ada, ya, draft, ya. Jadi bunga yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, berapa negara sudah rusak gara-gara kerjasama melalui iming-iming
ini bor, terjadilah debt trap, debt ekonomi yang membantu dengan bunga yang luar biasa. Indonesia mulai sekarang terasa, Malaysia lebih dulu terasa, tapi mereka bangkit. Kenapa? Bonekanya kelihatan, korupsi dan lain sebagainya. Mereka kejar, mereka habisi Perdana Menterinya. Indonesia masih begini, kita masih antara mengejar atau tidak. Kita masih sebelum 20 Oktober ini antara diturunkan atau tidak. Padahal ini sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Memang Bapak Ibu sekalian, dan konsep debt trap itu, bangsa yang mereka beri bantuan infrastruktur, modal segala macam, tidak ada yang maju. Coba perhatikan, kita jujur aja, nggak ada yang maju. Semua pada jatuh, semua berutang kepada Cina. Indonesia seperti kereta cepat dan lain sebagainya sama. Oke, infrastruktur tol di mana-mana, tapi utang menggunung terus. Utang menggunung, APBN cekak, ekonomi carut marut. Sehingga ada kesimpulan dari para pakar. Sri Mulyani sudah mengatakan, kalau tidak salah pernah saya dengar di TV, sekarang ini kelompok menengah turun menjadi kelompok miskin. Bayangin, kelompok menengah ini sebentar lagi turun pada kelompok miskin. Kelompok miskin turun menjadi kelompok pengangguran. Bayangin, kelompok atas nggak turun, kelompok atas naik ke atas. Kita semua paham, ini kelihatan sekali. Dan memang itulah ya tujuan dari gerakan komunis dengan kendaraan ekonominya tadi. Ini peperangan, ini upaya Cina non-linear seperti ini. Gerakan non-linear dilakukan dengan proxy war, ya, tidak kelihatan di situ, tidak perlu ada militer. Ini yang dilakukan, ya, dengan ujungnya nanti kalau kita tidak segera bangkit, tidak segera menghentikan bonekanya, kita ini akan menjadi negara yang miskin. Boro-boro jadi negara apa? 45 itu bangsa emas ya, boro-boro lah ya. Indonesia lemas jadinya ya kan. Kalau tidak cepat kita bangkit untuk pemberesan ini. Kenapa harus miskin? Memang itu tujuannya. Kalau suatu negara dikooptasi, dicengkram dan menjadi miskin, ini tidak akan bergejolak. Mereka tinggal giring sana, giring kemari, giring ke sana, giring kemari. Makanya IKN pun dipindahkan ke sini, ya. Sekarang IKN pun tidak banyak yang terlalu menyoroti habis-habisan. Ya repot juga, ya. Pak Sapri mau demo ke IKN sana, berapa biayanya? Memang itulah yang diciptakan. Masyarakat kita miskin, nah kalau sudah miskin bisa digiring ke mana-mana. Itulah bahayanya. Dan itu mungkin belum dirasakan oleh kita semua. Anak cucu kita sebentar lagi akan merasakan itu. Saya kira inilah bahayanya paham komunis, ya. Bukan hanya sekedar mereka ini tidak percaya Tuhan, tapi mereka akan bisa memiskinkan bangsa ini untuk mudah dikendalikan. Setelah dikendalikan, mereka ada masuk kekuasaan, maka semua lini diolah oleh mereka, termasuk adalah pendidikan, sejarah. Jadi Ibu tadi kalau mengatakan bahwa kenapa ya bangsa kita ini, generasi sekarang ini kok banyak yang tidak tahu diri, banyak yang tidak punya nilai-nilai etika, ya, pembunuhan anak-anak muda segala di mana-mana, ya, pornografi segala macam. Karena memang itulah pekerjaan mereka seperti itu, untuk menghancurkan generasi muda ini. Dan kalau sudah hancur generasi muda, hancur bangsa ini. Saya kira itu dulu sementara. Terima kasih. Agak panjang punten karena ini bicara harus ada nilai hukum dan sejarahnya. Ya, saya kira ini ada satu terakhir sebelum lupa ya. Soalnya ini masalah hukumnya nih. Tapnya, ini tapnya Bu.
Jadi tadi kebetulan Pak Rijal tidak menyangkut ini ya. Ada TAP MPR yang pernah dipermasalahkan ya, yaitu ketika pencabutan kekuasaan Soekarno ya kepada Soeharto ya. Ini nomor 33 kalau tidak salah ya, 3367. Sekarang tiba-tiba ada surat pimpinan MPR, pimpinan. Sekarang MPR, bukan MPRS lagi. Yang garis besarnya mencabut, mengesampingkan TAP MPRS. Satu dari aspek hukum. TAP MPRS 3367 ya, itu adalah hasil sebuah paripurna. Jadi semua berkumpul, ada paripurna menetapkan bahwa pemindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dan tentu ada alasan historisnya, ada alasan-alasan yang terkait dengan fakta-fakta kenapa harus dipindahkan. Di situ disebutkan ada karena Soekarno melindungi PKI. Jadi unsur sejarahnya ada di situ. Soekarno melindungi PKI, gitu loh. Akibatnya Soekarno harus memberikan jabatan itu kepada Soeharto. Memang ini pernah dibahas di Kang Saipu ya. Memang ini sudah dikesampingkan dengan TAP MPR 2003, udah dikesampingkan. Itu hanya aspek hukum, pengesampingan itu aspek hukum. Kenapa? Karena ini memang dua subjek yang terkait dengan TAP MPRS 33 itu sudah pada meninggal. Ya sudah, yang menyerahkan, yang menerima sudah meninggal, ya ngapain lagi gitu. Itu yang dikesampingkan secara hukum. Tapi substansi perbuatan Soekarno dalam konteks sejarah, ada fakta sejarah melindungi PKI, itu tidak hilang. Tidak hilang. Jadi jangan merasa bahwa dengan surat keputusan itu tiba-tiba Soekarno seolah-olah bersih, tidak pernah melindungi. Tadi saya sudah katakan dalam sejarahnya bagaimana mereka melindungi. Ya, ini kalau Pak Rijal mengatakan, wah ini si Ketua MPR Bambang itu sebetulnya melakukan kebohongan, penipuan. Ya, kalau saya katakan membuat surat prank kepada Megawati. Sudah senang sekali itu keluarga Megawati. Padahal di prank dengan surat itu. Itu surat Ketua MPR. Nah, bisa. Saya kira itu tambahan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Didin. Ini boleh tepuk tangan yang meriah.